sakit, minum obat malah makin parah. Nah, mungkin ini karena penggunaan obatnya yang kurang tepat. Gak mau kan hal ini jadi berkelanjutan? Simak video ini agar kamu tahu prinsip yang harus kita pahami dalam mengenal obat, mulai dari membeli, menggunakan, menyimpan, dan membuangnya. Hal ini kita sebut gakusibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Prinsip yang pertama adalah dapatkan. Dapatkan obat yang terjamin kualitasnya di sarana resmi seperti apotek, klinik, puskesmas, rumah sakit, dan toko obat berizin. Apoteker akan menjelaskan tentang informasi obat mulai dari cara penggunaan hingga cara penyimpanannya. Perhatikan penjelasan dari apoteker ya, dan simpan informasi yang terdapat pada kemasan obat agar kamu tidak lupa. Jadi, mulai sekarang jangan lagi beli obat di warung, minimarket, atau swalayan ya, karena itu bukan sarana resmi untuk mendapatkan obat. Prinsip yang kedua adalah gunakan. Dalam menggunakan obat, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut seperti komposisi obat, indikasi penggunaan, dosis dan cara pakai, efek samping, kontraindikasi, dan tanggal kadaluarsa. Gunakan obat sesuai petunjuk atau arahan dari apoteker maupun dokter ya. Khusus untuk penggunaan antibiotik harus diminum sampai habis ya, meskipun sakit yang dialami telah sembuh. Hal ini untuk mencegah tubuh menjadi resisten terhadap antibiotik. Jika sudah resisten, tubuh kita akan kebal terhadap antibiotik tersebut. Penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria tepat indikasi, tepat waktu, dan tepat dosis. Tepat indikasi adalah penggunaan obat yang sesuai untuk mengatasi penyakit yang dialami pasien. Sedangkan istilah kontraindikasi merupakan informasi tentang kondisi tertentu yang membuat obat tidak boleh digunakan. Biasanya dapat berupa informasi riwayat medis sebelumnya. Kedua, yaitu tepat waktu. Penggunaan obat tepat waktu sangat penting karena dapat mempengaruhi kadar obat dalam tubuh sehingga efek terapi yang diinginkan akan tercapai. Misalnya, ketika penggunaan obat tertera 3 kali sehari, itu artinya obat diminum setiap 8 jam sekali. Yang terakhir yaitu tepat dosis. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Pemberian dosis yang berlebih akan menyebabkan overdosis dan memberikan efek yang berbahaya. Sedangkan pemberian obat dengan dosis yang kurang akan mengakibatkan ketidakefektifan terapi obat. Prinsip yang ketiga adalah simpan. Kalian pasti pernah menyimpan obat kan? Gimana sih cara menyimpan obat dengan benar? Setiap bahan aktif yang terdapat pada obat memiliki tingkat kestabilan yang berbeda-beda. Jadi, jika salah penyimpanannya malah bisa merusak bahan aktif tersebut loh. Penyimpanan obat haruslah sesuai dengan apa yang ada pada kemasan obat. Perhatikan tanggal kadaluarsa obat dan masa penggunaannya ya. Perlu diperhatikan juga, obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari es atau freezer agar tidak membeku, kecuali dituliskan dalam etiket pada kemasan obat. Untuk sediaan suppositoria harus disimpan pada suhu kamar 15-30 derajat Celcius dan jauhkan dari sinar matahari secara langsung. Apabila kurang paham terhadap cara penyimpanannya, maka dapat ditanyakan pada apoteker atau tenaga kesehatan terdekat. Oleh karena itu, perlu nih kita mempunyai kotak obat khusus dan jangan menyimpan obat sirup di lemari es lagi ya. Prinsip yang terakhir yaitu buang. Kamu ada obat yang masih tersisa dan mau dibuang? Tunggu dulu. Buang obat jangan langsung begitu saja ke tempat sampah ya. Sering kita temui dan bahkan kita lakukan membuang obat langsung ke tempat sampah. Dan ternyata itu salah loh. Jadi, bagaimana sih cara membuang obat yang benar?
Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, obat yang harus dibuang itu obat yang seperti apa. Kategori obat yang harus dibuang yaitu obat yang sudah rusak baik kemasannya maupun sifat fisik dari obat tersebut. Secara umum, begini cara membuang obat dengan benar. Langkah pertama, hilangkan semua label yang ada di wadah. Kedua, untuk obat-obatan berbentuk padat, hancurkan obat terlebih dahulu, lalu campur dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Masukkan ke plastik dan buang ke tempat sampah. Yang terakhir, untuk cairan non-antibiotik, buang isinya pada kloset. Dan untuk cairan antibiotik, buang bersama wadah dengan menghilangkan label ke tempat sampah. Jadi, untuk mendapatkan efektivitas obat yang diinginkan, sekaligus menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran zat kimia, maka marilah kita terapkan Dagu Sibu. Jangan lupa untuk selalu konsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan terjamin kualitasnya ya.